Haleluya. Engkau baik Tuhan, terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada memuji menyembah Tuhan. Kami boleh ada hari ini Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau kasih. Karena Allah adalah kasih. Kami boleh bersyukur memasuki bulan yang baru. Kami boleh berada di bulan yang baru ini Tuhan, itu karena kasih Allah. Engkau izinkan kami Tuhan melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada Tuhan sampai hari ini dalam keadaan sehat sempurna. Itu karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menikmati Tuhan. Menikmati the word of God. Perkataanmu, firmanmu. Yang akan membuat kami hidup mengalami transformasi. Terjadi perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan tinggalkan paradigma lama kami. Kami akan bawa paradigma baru bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami transformasi dalam hidup kami Tuhan. Karena Allah itu kasih yang sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kasih-Mu mengalir siang ini di tengah-tengah kami. Melawat setiap hati. Siapapun itu, lawat kami Tuhan. Kami siap untuk menerima kasih-Mu. Mengubah hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kau ambil alih Tuhan. Berkata-katalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ada shalom? Ada sukacita? Amin. Wow. Beri senyuman dong kiri kanan kalau sukacita. Haleluya ya. Ya. Senyumnya jangan dipaksa ya. Senyum yang tulus. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi sukacita tetap ada. Amin. Yes. Ya, kita berada di bulan yang baru. Setiap bulan gereja ini memiliki tema yang Tuhan berikan untuk kita belajar. Karena gereja ini menjadi kan kita sebagai seorang murid ya. Murid itu harus belajar ya. Nah, tema bulan ini adalah orang disertai Allah memiliki kasih. Ya, kita lihat berikutnya dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya, kita baca yuk. Ayatnya 3, 2, 1. Kita telah mengenal Allah dan kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Wah, luar biasa ya ayat ini. Saya pelajari, ini ada 3 esensinya. Yang pertama adalah kita telah mengenal dan percaya kepada Allah melalui kasih-Nya. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau dia tidak punya kasih. Amin. Karena dia kasih maka kita boleh mengenal dia. Kita tidak melihat dia sosok yang menakutkan, tidak. Tapi Allah kita karena dia Allah kasih, maka kita boleh mengenal dia. Nah ini. Dan yang kedua, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Siapa di sini yang yakin dan pasti disertai Tuhan dalam hidupnya? Yakin, pasti. Wow, ada yang ragu-ragu. Yakin gak ada Tuhan menyertai ya? Nah kita belajar ya. Nah, karena apa?
Allah kita roh. Yang percaya katakan amin. Yohanes 4:24 mengatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, amin. Jadi Allah itu roh. Ya. Beda dengan Allah tetangga. Ya. Allah kita roh. Jadi kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, kita tahu juga Allah kita adalah kasih, sehingga kita tahu roh ini membawa kita kepada kasih. Siapa di sini yang punya Roh Kudus dalam hidupnya? Amin. Setiap orang punya Roh Kudus. Setiap orang percaya Tuhan taruh Roh Kudus dalam hatinya, hidupnya. Sehingga roh ini yang menuntun kita dari hari ke hari. Sehingga apa? Kita berubah. Karena apa? Roma 8 ayat 6 mengatakan karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup. Nah, ini bedanya. Jadi kita ini ada dua. Ada daging, ada roh. Saya melihat di sini, ya, ada yang hidup dalam roh, ada yang hidup dalam daging. Nggak tahu, ya, apakah kita di sini mengedepankan rohnya, apa mengedepankan dagingnya, ya kan? Saya berharap di sini semuanya roh. Saya berharap semuanya hidup di dalam roh. Kenapa? Mau nggak mau, suka nggak suka, roh itulah yang membawa kepada kehidupan. Jelas firman mengatakan, keinginan daging adalah maut. Makanya Bapak Ibu, hari demi hari kita dibawa Tuhan untuk bisa membedakan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Kalau bulan kemarin kita dapat tema apa? Hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus. Ya. Bulan ini kita dibawa Tuhan. Hendaklah orang yang disertai Tuhan memiliki kasih. Jadi tambah hari kita harus makin tahu. Roh dan daging ini sudah tidak bisa berjalan bersama-sama. Saudara bisa bedakan nggak antara keinginan daging dan keinginan roh? Bisa nggak? Bisa nggak? Bingung ya. Kalau orang yang mengedepankan roh, dia akan tahu, oh ini keinginan daging. Tapi kalau orang yang tidak tinggal di dalam roh, dia tidak bisa membedakan. Ya, makanya keinginan daging ini begitu menguasai kita kalau tidak kita menjaga roh kita. Roh ini harus spirit, ini harus hidup. Siapa di sini yang mau tinggal di dalam roh? Amin. Ya, semuanya harus mau. Mau nggak mau ya. Karena Allah itu kasih, barang siapa tetap berada dalam dikasih, ia tetap berada dalam Allah. Nah, Allah itu roh. Harus tinggal di dalam roh. Kita nggak akan bisa kalau tinggal dalam daging, kita mau mengikuti keinginan Allah. Nggak mungkin. Saya katakan sekali lagi, tidak mungkin, impossible. Kalau saudara masih mau mengikuti keinginan daging, tapi saudara berharap saudara memiliki kasih roh Allah itu, nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi harus tenggelam di dalam roh, harus tinggal di dalam tuntunan roh, maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kasih. Karena Allah itu kasih. Barang siapa tinggal di dalam Allah, dia memiliki roh. Dia juga memiliki kasih. Ya kan? Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya melalui bulan ini, ya, ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kita. Bahwa mari kita harus memiliki kasih yang Tuhan taruh di dalam hidup kita.
Melalui apa? Roh, tuntunan roh. Ya. Di dalam ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Allah itu kasih, barang siapa tetap di dalam kasih, ya tetap di dalam Allah. Ya. Yohanes ini tidak bermain-main pada saat dia mengatakan itu. Kenapa? Orang tersebut tahu tentang Allah. Dia katakan, Yohanes ini katakan kepada seseorang, engkau tahu tentang Allah, tetapi engkau belum mengenal Allah. Saudara tahu nggak bedanya orang tahu dengan orang mengenal? Tahu nggak? Beda banget. Saya tahu Prabowo presiden, tapi saya tidak mengenal Prabowo. Benar. Beda sekali. Makanya saya beberapa hari yang lalu ada seorang pria ya, saya nggak bisa sebut namanya. Orang ini datang ya, dia bilang begini, Pak saya kenapa kok bawaannya emosi melulu. Saya itu maunya marah melulu. Kenapa gitu ya? Saya nggak punya rasa damai sejahtera. Bahkan dikatakan saya itu gampang loh tersinggung gitu. Ya. Saya bilang begini, kamu beragama apa? Saya agama Kristen Pak. Tapi saya bawaannya emosi melulu. Kamu ke gereja? Iya saya ke gereja. Rutin ke gereja? Iya. Tapi hidup saya ya seperti kosong begitu. Dengan istri saya juga marah-marah. Dengan teman juga kadang-kadang saya juga emosi. Saya bilang begini, kita beragama, kita menjadi orang percaya sekalipun, kalau tidak tinggal di dalam kasih, maka kita tidak ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kasih itu adalah segalanya, kunci daripada keberhasilan kita mengikut Tuhan. Saya katakan percuma saudara beribadah sekalipun, kalau saudara tidak punya kasih, saudara akan menjadi orang-orang yang hanya menjalankan keagamaannya, ritualitas. Oleh sebab itu, akhirnya dia berkata, apa yang saya harus lakukan Pak? Hari ini juga engkau bertobat. Hari ini juga engkau minta tuntunan Roh Kudus untuk mengubah engkau, untuk memiliki kasih Allah dalam hidupmu. Saya doakan. Saya bilang, di dalam nama Tuhan, engkau hari ini memiliki Roh Kudus yang membawa engkau kepada kasih Allah. Dan kau akan mengalami kasih Allah. Dan saya puji Tuhan, sejak saat itu dia rasakan tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kasih Allah ini harus ya kita miliki. Di dalam tuntunan Roh Kudus tentu. Kita tidak bisa menggapai Allah. Karena Allah terlalu jauh buat kita. Tetapi akan ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga kita bisa menggapai Allah itu sendiri. Amin. Kita tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah. Kita tidak bisa mengerti kehendaknya Allah. Bahkan rancangannya terlalu jauh buat kita gapai. Tetapi Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa mendekat kepada Allah. Roh Kudus yang membawa kita pada pengertian demi pengertian. Roh Kudus yang membukakan, menyingkapkan apa yang tersembunyi. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengenal Allah, minta Roh Kudus untuk melembutkan hati saudara. Perlahan, Roh Kudus akan dengan lembutnya menuntun kita. Ya kita lihat next. Apa dikatakan? Kasih bukan cara kita memperlakukan orang lain, tapi juga mengubah hati kita. Kita ini harus diubah hati kita, saudara. Kita nggak bisa mengubah diri sendiri kalau bukan Roh Kudus yang mengubah kita. Oleh sebab itu kasih ini bukan hanya mengubah,
cara kita untuk memperlakukan orang lain. Bukan. Tetapi yang lebih utama adalah mengubah hati kita sendiri. Pada saat hati kita sudah berubah, oh, orang akan melihat kasih itu mengalir dari hidup kita. Nggak perlu kita ngomong, orang sudah melihat ada kasih di antara kita. Amin. Yang utama adalah bagaimana mengubah hati kita. Dan itu butuh Roh Kudus untuk menuntun kita memiliki kasih itu. Jadi saya percaya melalui pagi ini kita diajar Tuhan. Perubahan itu harus nyata. Perubahan itu harus nyata dalam hidup kita. Kita nggak bisa katakan, oh Tuhan, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, sudah lakukan ini. Tetapi karakter kita yang pada dasarnya, yaitu apa? Kasih tidak nampak. Seperti orang kaya yang berjumpa dengan Yesus. Aku sudah lakukan semua hal yang baik. Tapi aku mau yang sempurna, katanya kepada Yesus. Yesus katakan apa? Jual. Ikutlah aku. Juallah hartamu. Ikutlah aku. Jadi Tuhan mau kita mau melekat dengan Dia. Ikut berarti Dia ada di hidup kita. Kita hidup di dalam Dia. Amin. Melekatlah dengan Tuhan. Supaya apa? Kasih ini meluap-luap dari hidup kita. Dan kasih itu nyata dan sempurna dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih berbahagia saudara kalau kita bisa melayani. Kita keluar melayani seperti Kristus. Maka hidup kita menjadi sempurna. Jadi perubahan itu harus nyata. Bukan karena kita hebat. Orang kaya itu merasa dia sudah hebat. Dia sudah lakukan yang terbaik, sudah melakukan kebaikan. Tapi di mata Tuhan, dia belum melakukan apa-apa. Karena dia tidak tinggal di dalam Yesus. Amin. Orang yang hebat itu ada ikut Yesus. Yesus katakan, ikutlah aku. Dan ini orang banyak yang tidak paham. Bahwa ikut Yesus bukan berarti cuma ikut, tetapi tinggal di dalam Dia. Undanglah Yesus masuk di dalam hidupmu. Dan hidupmu diubahkan. Sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, kita melihat kasih bukan hanya merubah cara kita memperlakukan orang lain. Kita sering berusaha untuk menyenangkan orang. Melihat tampil seperti orang baik. Mengubah diri kita untuk, wah, orang lihat kita hebat. Bukan itu. Kalau bukan dari dasar hati kita, bukan karena kita punya hati yang penuh kasih, tidak ada kemuliaan Allah dalam hidupmu. Kita mau berusaha menjadi baik sekalipun, kalau tidak ada kasih Allah, tidak ada kemuliaan yang keluar dari hidupmu. Miliki kasih Allah dalam hidupmu, maka dia akan otomatis orang akan melihat kemuliaan Allah dalam diri kita. Amin. Jadi yang berikutnya kita belajar bagaimana kita mengenal. Kita bukan sekedar tahu. Saya tahu di sini semua 100% bilang yes, Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan. Tahu Yesus Tuhan. Tahu Yesus juru selamat. Tetapi apakah kita sudah mengenal Yesus? Ini menjadi persoalan. Kalau kita tidak mengenal Yesus, bagaimana kasih itu bisa mengalir dalam hidup kita? Kita harus membangun yang namanya relationship. Kita harus membangun yang namanya hubungan. Ini baru kita bisa mengenal Dia. Relationship ini harus dibangun. Perlu waktu? Ya. Kita harus bangun terus-menerus setiap hari. Dikatakan apa? Hubungan yang hidup dengannya. Sehingga apa? Karakternya. Karakter Kristus nampak dalam hidup kita. Amin. Mau saudara? Mau punya karakter Kristus? Harus. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, harus punya karakter Kristus. Tidak mungkin tidak. Ya saya kan begini,
Pak Pendeta, saya memang hati saya baik, tapi mulut saya kasar. Sering saya dengar begitu. Ya, yang penting hati saya baik kok. Ya, tapi saya nggak bisa kendalikan mulut saya, memang udah dari dulu begitu. Saya sering dengar itu, tapi saya mesti katakan pada hari ini, bertobatlah. Bertobatlah. Hati dan mulut dan pikiran harus selaras. Amin. Kalau saudara punya hati yang baik, maka akan keluar perkataan-perkataan yang baik. Tidak mungkin dari hati yang baik keluar perkataan yang tidak baik. Oleh sebab itu, penuhilah hati kita dengan kasih Allah. Sehingga apa? Yang keluar adalah kasih. Ini saya sering jumpai. Ya, bahwa suami istri juga begitu. Ngomel, marah, ini itu. Tapi dia bilang, wah padahal dia baik loh. Hati yang baik, keluar yang baik. Oleh sebab itu belajar. Ubah. Terjadi perubahan dalam hidupmu. Jangan mengaminkan sesuatu yang tidak baik. Hendaklah pikiranmu selaras dengan hatimu, juga dengan perkataanmu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ketika kasih Allah memenuhi hidup seseorang, maka terjadi perubahan. Mau berubah enggak, saudara? Mau ya? Sudah merasakan ya bahwa selama ini ada banyak hal yang mesti diubah. Ya. Nah, kita lihat berikutnya apa dikatakan di situ. Next. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ada 4 poin yang saya mesti katakan, ya. Kasih adalah hakikat Allah. Kasih itu hakikatnya Allah. Mau diapain pun tetap dia Allah kasih, Allah yang mengasihi, nggak bisa dirubah. Saudara jangan pernah komplain sama Tuhan. Saudara jangan pernah, kalau pada saat saudara susah mengalami masalah, saudara bilang tanpa sadar, Allah Tuhan kenapa sih engkau begini, engkau begitu. Saya mesti katakan, Allah itu kasih loh. Meskipun saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, kita mengalami yang tidak baik, tetap dia Allah yang kasih. Dia tetap mengasihi saudara. Rancangannya dia, kita tidak pahami. Saya berapa kali saya bilang, saya mengalami proses Tuhan. Bahkan Tuhan bawa saya dalam lembah kekelaman, sudah pernah. Tetapi justru di dalam kekelaman itu, saya bisa mulai melihat kasih Allah. Mengubah saya, mengubah hidup kita. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Meskipun manusia mengatakan itu terlambat, tetapi di hadapan Tuhan dia tidak pernah terlambat. Lazarus 4 hari dibiarkan Tuhan mati. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Amin. Karena ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan. Ya. Kenapa mesti 4 hari? Karena di Israel pada zaman itu 3 hari itu masih dianggap kemungkinan bisa hidup. Makanya Tuhan Yesus datang ke hari keempat. Supaya tahu bahwa yang membangkitkan, menghidupkan dia hanya Tuhan yang sanggup. Amin. Jadi betul-betul kita nih jangan pernah komplain sama Tuhan. Meskipun keadaan saudara tidak baik-baik. Ya, tadi ada teman saya katakan, Pak, sampai hari ini saya belum ada sesuatu yang berubah. Oh, tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang pasti yang terbaik. Ya, syukur ya ada teman-teman kita yang mengalami masalah, kita doakan, dan Tuhan langsung menjawab. Puji Tuhan. Tapi kalau ada yang belum dijawab, tunggu waktunya Tuhan. Pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Asal percaya dan yakin dengan iman. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita.
Amin. Dia peduli. Dia Allah yang kasih. Barang siapa tinggal di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Jadi berikutnya kita lihat coba. Dikatakan apa di situ? Kasih adalah bukti seseorang mengenal Allah. Ada enggak sih orang yang hidup dalam Tuhan masih melakukan hal-hal yang tidak baik? Enggak. Orang yang penuh dengan tuntunan Tuhan, apalagi hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, pasti ya kelihatan. Oh, dia seorang yang mengenal Allah dengan benar. Dia punya kasih yang benar. Dia peduli. Dia peka akan suara Roh Tuhan. Suara Roh Kudus akan terus dia ingat, dia dengar. Karena apa? Kepekaannya. Orang harus melatih. Ya, beberapa bulan yang lalu ya kita sudah ada tema ya, mendengar suara Tuhan. Ini harus kita latih Bapak Ibu. Bagaimana caranya melatih? Saudara mau enggak dengar suara Tuhan? Mau enggak? Mau ya. Kita harus dengar dan kita harus latih. Enggak mungkin kita cuma asal sibuk terus tiap hari seperti Marta mau dengar suara Tuhan. Enggak mungkin. Orang yang tidak pernah duduk punya waktu dengan Tuhan, tidak mungkin dia dengar suara Tuhan. Makanya Yesus katakan kepada Maria, Maria melakukan yang benar. Yang paling benar. Kenapa? Dia punya waktu untuk Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Amin. Orang yang sibuk lakukan pagi, siang, sore, malam, begitu lagi bangun sibuk lagi, tidak punya waktu untuk Tuhan, jangan berharap dengar suara Tuhan. Tuhan harus diprioritaskan dalam hidupmu. Bangun, sediakan waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Terserah saudara. Saudara melakukan pagi hari, seperti kita mesbah pagi, atau saudara punya waktu siang, atau waktu sore atau malam, terserah. Tapi berikan waktu untuk Tuhan. Jangan sibuk seperti Marta terus-terusan. Oh saya kan sudah ke gereja, oh saya sudah melayani. Amin, gak ada artinya kalau saudara gak punya waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Miliki. Sesibuk apapun. 24 jam Tuhan berikan kepada kita. Masa 1 jam gak bisa diberikan kepada Tuhan? Berikan waktumu. Ya. Yang ketiga, kasih bukan hanya perasaan tetapi tindakan. Oh saya mengasihi Pak Betty. Saya mengasihi kok. Tapi hanya sebatas itu. Begitu Pak Betty ada sesuatu, mengalami sesuatu, bodoh amat, pura-pura nggak lihat. Bodoh amat, cuek aja. Apakah saya memiliki kasih? Oh enggak. Bukan kasih. Kasih itu bukan hanya ngomong perasaan, tetapi pada saat Pak Betty mengalami sesuatu, saya tahu, oke Pak Betty. Kita doakan. Enggak bisa memberi, kita doakan. Ya. Kita doakan. Itu sudah lakukan kasih dalam hidupmu. Ya, jangan bicara, oh saya enggak punya uang Pak. Loh. Pemberian itu bukan dalam bentuk materi, tapi doa orang benar besar kuasanya. Amin. Orang yang memiliki kasih, dia berdoa, Tuhan dengar. Amin. Jangan main-main. Oh saya sering mendoakan, tadi juga saya doakan Pak John. Tuhan gerakan saya untuk mendoakan Pak John. Saya doakan langsung. Pada saat kita punya kasih, kita harus bertindak. Amin. Jadi jangan cuma ngomong, bertindak. Dan yang keempat, kasih adalah buah dari hidup yang dipimpin Roh Kudus. Nampaklah, ya, nampak bahwa oh ya saya sudah dipenuhi kasih Allah. Kita hidup sudah
banyak ditolong Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tolong, pada saat saya sedang mengalami lembah kekelaman, lagi sedang dalam persoalan, Engkau dengar Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu, saya akan membagikan kasih kepada orang lain. Pakai kami Tuhan sebagai saluran berkat. Saudara mau dipakai saluran berkat? Atau hanya menerima berkat? Saluran berkat. Minta berdoa, jangan terima berkat saja, tapi jadi saluran berkat. Kenapa? Kasih. Kasih itu harus berbuah dalam hidup saudara. Ya. Kalau saudara tidak berbuah, kasihnya nggak nampak. Saya baik kok. Saya nggak punya hati jahat. Tapi saya tidak mengapa-ngapain, udahlah. Saya nggak ganggu lu jangan ganggu gua. Kan ada istilah begitu. Nggak begitu. Nggak begitu konsepnya. Kita sebagai saluran berkat, kita salurkan berkat yang ada pada kita untuk orang melihat kasih mengalir dalam hidup kita. Amin. Oke, kita lihat yang berikutnya. Bukti orang percaya disertai Tuhan. Amin. Yang pertama apa? Mengasihi sesama. Sudah belum? Sama suami, sama istri? Sering berantem enggak? Sering. Sama teman sepelayanan, berantem enggak? Nah, kemarin saya lihat videonya tuh, Pak Togar, berantem orang di salah satu gereja. Astagfirullah. Aduh. Mengasihi dong, sesama. Punya dong hati yang mengasihi. Ya, jangan ya. Bagaimana kita punya kasih Allah kalau begitu? Mengasihi sesama. Ya, saudara, kalau orang yang kelihatan aja tidak bisa mengasihi, bagaimana mengasihi Allah, kata Tuhan? Engkau adalah pendusta. Engkau adalah penipu. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama. Ya. Mengampuni yang bersalah kepada kita. Nah, ini penyakit. Sudah bisa mengampuni belum? Amin. Amin. Lagi belajar. Ampuni ya. Sejahat-jahatnya orang berbuat kepada kita, ampuni. Lepaskan pengampunan. Amin. Harus. Ini bukti bahwa orang percaya disertai Tuhan loh. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, bagaimana Tuhan mau menyertai saudara? Mustahil. Kenapa? Saudara bawa kepahitan dalam hidup saudara, kemana-mana bawa kepahitan. Saya pernah punya teman yang punya toko di Tanah Abang. Dia ditipu sama temannya lagi. Sehingga habis-habisan. Terus akhirnya bangkrut. Dia nggak punya toko lagi dan tinggal di rumah. Waktu saya datang ke rumahnya, selalu yang diomongin, wah teman gua tuh jahat begini. Sehingga gua sekarang jadi bangkrut. Segala macam. Saya bilang orangnya udah ada umur. Saya bilang, ibu lepaskan pengampunan. Lepaskan. Pada saat ibu bisa lepaskan pengampunan, pemulihan bisa terjadi, ibu. Saudara, kalau kita tidak bisa bereskan hati kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang? Kita tidak bisa mengasihi orang lain. Bagaimana roh Tuhan tinggal di dalam kita kalau kita tidak bisa mengampuni? Lepaskan pengampunan. Karena bukti orang disertai Tuhan, bagaimana dia bisa mengampuni orang lain. Amin. Jangan bicara, saya sudah mengampuni, tapi hati masih dongkol. Mulut bisa ngomong, tapi hati nggak bisa dibohongin. Ayo, tobat. Tobat. Lepaskan pengampunan. Kalau nggak bisa, kita doakan supaya beres.
saudara sudah lepaskan, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Amin. Yang ketiga, tidak menyimpan kebencian, dendam, iri hati. Jangan lepaskan semua. Buang sampah-sampah yang ada di hati kita. Maka Tuhan yang akan bertahta dalam hidup kita. Amin. Saudara mau menyimpan Tuhan dalam hidupmu apa menyimpan sampah? Tuhan. Lebih baik Tuhan bertahta dalam hidup kita daripada sampah-sampah yang gak penting. Ya. Dan yang terakhir, menunjukkan kasih itu melalui apa? Pikiran, perbuatan, dan perkataan. Seringkali saya katakan begini. Gampang gak? Enggak. Saya tahu itu. Tapi kalau Roh Kudus ada menyertaimu, maka semuanya menjadi mudah. Semuanya bisa kita kerjakan. Amin. Ya, karena apa? Kasih adalah tanda nyata kehadiran Allah dalam hidup kita. Nyata. Ya. Saudara bisa merasakan gak orang yang disertai Tuhan dan tidak disertai Tuhan? Beda. Bisa kita rasakan. Orang yang penuh dengan kasih, orang itu pasti disertai Tuhan. Mau saudara disertai Tuhan? Mau? Belajarlah memiliki kasih Allah. Sehingga terjadi perubahan dalam hidupmu. Yang terakhir berikutnya, coba kita lihat apa? Konklusi ya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah akan semakin serupa dengan Allah. Saudara mau enggak semakin serupa dengan Allah? Yes. Miliki. Ya, miliki semangat untuk mengenal Allah. Mengenal Allah enggak bisa dalam waktu yang instan, saudara. Saudara seumur hidup saudara harus mengenal Allah. Berusaha mengenal Allah. Ada batasnya? Tidak ada batasnya. Sampai kita selesai dengan hidup kita. Ya, terus mengenal Allah, berusaha mengenal Allah. Dan bukti bahwa Allah tinggal di dalam hidupnya. Ya. Hari ini saya undang Bapak Ibu. Saya mau mendoakan, yuk bangkit berdiri yuk.